Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Goida Rodia Solihah sebagai moderator dalam presentasi hasil observasi dan identifikasi anak dengan spektrum autis di SDN 1 Lokobat Utara. Yang terhormat Ibu Dewi Eka Sari Kusuma-Stuti MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah anak dengan spektrum autis. Baik, di sini ada anggota saya. Yang pertama ada Amanah, saya sendiri Goida Rodia Solihah. Lalu ada Juwita, Ririn Istiqomah, Siti Elang Norabi, dan Tindi Audia Saputri. Baik, outline yang akan ditampilkan pada presentasi ini itu adalah latar belakang, identitas subjek, dan hasil observasi dan identifikasi. Latar belakang, masa anak-anak adalah masa yang paling indah karena penuh dengan kegiatan bermain, belajar, dan bersosialisasi sesama teman. Dunia anak-anak penuh dengan imajinasi dan kreasi, tetapi apakah masih itu juga dialami oleh anak yang memiliki hambatan spektrum autis? Anak dengan hambatan spektrum autis adalah anak yang menunjukkan tanda dan gejala yang khas, yaitu adanya perbedaan kualitas berinteraksi sosial dan komunikasi, baik verbal maupun non-verbal, serta menunjukkan perilaku dan minat yang terbatas, berulang-ulang dan tidak bertujuan. Baik, di sini ada biodata anak. Nama anak yang kami identifikasi ini adalah Muhammad Raino Ananto Prakoso. Tempat tanggal lahir Banjarbaru 11 April 2013. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status anak kandung, anak ketiga dari 5 bersaudara. Raino ini bersekolah di SDN 1 Lokobat Utara kelas 4D. Alamat Raino itu Jalan RO Ulin, Gang Keluarga nomor 2. Baik, kita langsung saja ke slide pengertian autis. Jadi autis ini dapat diartikan sebagai kondisi seseorang yang secara tidak wajar terpusat pada dirinya sendiri. Nah, kondisi seseorang yang senantiasa berada di dalam dunianya sendiri. Nah, istilah autisme ini pertama kali diperkenalkan oleh Leo Kanner pada tahun 1943 ya. Terus itu menurut beberapa para ahli, autisme ini adalah salah satu nama gangguan perkembangan komunikasi sosial berlaku pada anak. Hasil identifikasi. Pada laporan observasi kegiatan identifikasi pada anak spektrum autis, kami menggunakan 2 lembar checklist. Yang pertama, kami menggunakan checklist CAUT atau Chilhot Autism Rating Scale, yaitu lembar checklist yang digunakan untuk mengetahui berat, sedang, atau ringannya anak autis itu. Dan Raino termasuk anak dengan spektrum autis ringan. Yang kedua, kami menggunakan lembar checklist MCAT atau Checklist for Autism in Toddler, yaitu lembar checklist yang digunakan untuk mengetahui gejala-gejala autis yang nampak. Karena Raino termasuk anak dengan spektrum autis yang ringan, maka gejala yang nampak cukup sedikit. Misalnya, di saat Raino diajak bicara, Raino menjawabnya tidak nyambung. Raino juga mengoceh dan terkadang asik dengan dunianya sendiri. Kelompok kami mengobservasi anak dengan hambatan spektrum autis di SDN 1 Lokobat Utara yang bertempat di Banjarbaru. Hasil pengisian pedoman wawancara identifikasi anak dengan spektrum autis. Dari hasil wawancara kepala sekolah, guru, orang tua dapat diketahui bahwa anak yang kami observasi bernama Muhammad Raino bukan dari keturunan atau kesalahan dalam kelahiran orang tua. Anak hanya mengalami gangguan perkembangan masa kanak-kanak. Dari segi motorik berjalan dan kemampuan berbicara bukan gangguan psikotik seperti skizofrenia. Anak mengalami gejala penurunan interaksi sosial, beberapa perilaku nonverbal seperti kontak mata, ekspresi wajah, postur tubuh, dan gerakan tubuh. Tetapi, anak sekarang mengalami perkembangan dalam hal ini seperti kontak mata yang sudah ada 5-10 menit. Keinginan untuk berinteraksi dengan teman-temannya. Anak saat ini hanya kurang percaya diri untuk bergaul dengan teman-temannya. Interaksi di rumah atau keluarga anak sudah terbentuk.
Anak sering membantu kakaknya untuk membasuh piring, main game di handphone, dan rutinitas yang mulai tampak yaitu bercocok tanam pada sore hari. Analisis hasil identifikasi Muhammad Raino Anato Parakoso diidentifikasikan anak spektrum autisme kategorikan seiring perkembangannya. Muhammad Raino Anato Prakoso mulai terlihat seperti anak normal, mulai dari kota mata 5-10 menit kemampuan berbicara mulai berkembang, ada yang keinginan untuk berinteraksi sosial, bermain dengan teman-temannya, maka diberikan dukungan lebih dari orang tua ya, dan bimbingan dari guru ya di sekolah. Layanan intervensi orang tua. Raino adalah anak ketiga dari 5 bersaudara. Raino biasanya diajarkan ibunya untuk mengerjakan hal-hal simpel di rumah. Agar Raino bisa mandiri, terutama tidak hanya diam saat di rumah. Contohnya, menyusun atau menaruh piring, gelas, dan lainnya yang telah dicuci oleh kakak Raino. Untuk mengajarkan tentang pembelajaran, Ibu Raino tidak memberikan karena Raino gampang bosan saat belajar, dan juga karena batas waktu karena Ibu Raino berjualan dan juga memiliki anak kecil, adik Raino. Raino juga pernah mengikuti terapi siri untuk mengembangkan atau meningkatkan visualnya, namun cuma berjalan sebentar saja sekitaran umur 6-7 tahun. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, layanan intervensi guru. Kurikulum yang digunakan di sekolah itu ialah kurikulum 2013. Metode pembelajaran yang digunakan di sekolah itu disesuaikan dengan anak seperti menyederhanakan materi dari pembelajaran anak agar mudah paham. Di sekolah itu, anak biasanya diajarkan untuk membuang sampah pada tempatnya dengan cara diberi instruksi atau diberitahu semisal mau buang sampah di sini tempatnya sambil kita menunjuk tempat sampah, dan guru biasanya harus mencontohkan setiap hari membuang sampah di tempatnya dan diberikan hal-hal yang sederhana saja dalam berperilaku. Waktu saya observ, saya melihat Raino makan permen dan dia membuang bungkusannya di tempat sampah. Kemudian, kebutuhan prasarana untuk anak autis ini sudah disediakan dari sekolah, kelas yang khusus untuk kelas tambahan anak berkebutuhan khusus maupun kelas gabungan antar anak reguler maupun anak non-reguler. Sedangkan untuk sarana juga ada disediakan dari sekolah namun masih belum lengkap atau sekolah cuma menyediakan sarana yang sederhana saja, contohnya seperti puzzle angka, puzzle huruf, dan masih banyak lagi di sekolah sana. Nama saya Amanah. Di sini saya ingin menyampaikan review atau testimoni atau perasaan saya saat sebelum atau sesudah observasi. Yang pertama, sebelum observasi kami memiliki kendala dalam mencari anak dengan spektrum autis karena cukup sedikit anak dengan spektrum autis di Banjarbaru. Kami juga memiliki kendala saat ingin mengantar surat perizinan untuk observasi di SDN 1 Loktabat Utara karena harinya hujan dan kami menunggu hujan teduh sampai siang. Alhamdulillah masih sempat dan kami diizinkan untuk observasi di SDN 1 Loktabat Utara. Dalam menjalankan observasi, alhamdulillah kami tidak ada kendala. Namun setelah observasi, kami memiliki kendala waktu untuk mengerjakan laporan hasil observasi karena untuk observasi kami terhalang oleh Ramadan. Perasaan saya dalam kegiatan observasi kali ini sangat senang dan banyak banget pelajaran yang bisa diambil, terutama untuk bersyukur. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf.
Nah, jadi kita lanjut untuk kesimpulan hasil observasi. Muhammad Raino Ananto Prokoso diidentifikasi sebagai anak spektrum autis kategori ringan yang mengalami gangguan kualitatif dalam interaksi sosial ditandai dengan penurunan atau prestasi ke orang lain, kurangnya timbal balik sosial atau emosionalnya, seperti itu. Beberapa perilaku nonverbal seperti tatapan mata ke mata, kontak mata, kegagalan dalam mengembangkan hubungan teman sebaya yang sesuai tingkatan perkembangannya, terus itu kurangnya upaya spontan untuk berbagi kesenangan, minat, gangguan kualitatif dalam komunikasi, keterlambatan atau kurangnya perkembangan bahasa lisan, kurangnya variasi permainan khayalan spontan, dan permainan imitatif sosial yang sesuai untuk tingkat perkembangannya, pola perilakunya, minat dan dalam kegiatannya, terus yang berulang dan stereotip yang terbatas, jadi meliputi keasikannya dengan satu atau lebih pola minat stereotip dan terbatasnya tidak normal dalam intensitas maupun fokus, kepatuhannya yang tampak tidak fleksibel terhadap rutinitasnya, keasikan dengan benda-benda yang tidak bergerak, contohnya ketertarikan anak tersebut dalam bercocok tanam, penundaan atau fungsi yang tidak normal dengan kejadian sebelum usia 3 pada interaksi sosial dan bahasa sebagaimana digunakan dalam komunikasi sosial atau permainan simbolik atau imajinatifnya. Baik, terima kasih telah menonton video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam presentasi ini. Mohon maaf, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That they misunderstood. Don't wanna paint you in it, but I'm not good. 'Cause I wanna look at you when we are apart. 'Cause you're not just a human being, you are art. So don't be scared. 'Cause even if I look everywhere, your colors caught my eye and you're my favorite sight to see.